Enggak. Jane iki wong duwe gawe iki kok sekarang kan malah jadi apa ya, Mas? Tradisi yang membebani. Itu sejak Sangat, kapan sebenarnya? sangat. Kalau dari awalnya Jangankan emang gitu itu, ya, apa gimana? keluarga tinggal saja banyak yang terbebani seremonial Mm-mm. ritual lah. Ya sekarang ini kan kayak pakai undangan. Terus yang pakai undangan ini seolah-olah diwajibkan gitu, Mas. Diwajibkan datang dan bawa uang. Jadi kayak arisan. Wah, itu dari dulu kalau itu Thomas. Hmm? Itu udah dari dulu. Enggak, Udah dari dulu. kalau dari sejarahnya itu kan orang duwe gawe itu tujuannya kumpul-kumpul. Iya. Kumpul-kumpul senang-senang. Tapi hal sing baru itu menurutku kitanan. Kitanan itu kalau kitanan dulu zaman aku ya, itu nggak ada sumbang menyumbang uang, itu nggak ada. Jadi zaman aku dulu ya orang kitanan ya sudah selesai, paling cuma sanak saudara yang datang ngasih uang ala kadarnya buat si anak ini. Iya. Si anak. Ya. Kambuan. Ya, istilahnya kambuan. Nah, makanya kan bocah biyen zaman aku biyen iki seneng kitanan, makanya aku bakal oleh duit. Tapi nek saiki gak, saiki kitanan iku ono ater-ater. Ater-ater ki apa, Mas? Undangan. Ater-ater bukan, ater-ater itu kayak bukan. Ater-ater itu kayak makanan yang diantarkan ke rumah kayak kenduri gitu loh. Kayak kenduri tahu tuh. Iya. Nah, itu kan berarti mewajibkan menyumbang toh. Oh, aku kok enggak. Kalau di sini tuh kan gini, orang hajatan itu misalnya ya kayak orang nikah, Mas. Kayak orang nikah. Misalnya Mas Didik punya anak cowok gitu ya. Terus hajatan. Ya udah aku datang nyumbang gitu. Ya udah gitu aja. Enggak ono. Kalau di sini gitu tradisi ini. Ya sama. Terus kenduri tadi apa tuh, Mas? Bukan, kamu kan tanya ater-ater toh. Ater-ater itu kalau orang yang datang menyumbang uang, itu nanti kan dianterin makanan ke rumahnya kayak misalnya roti atau apa, pokoknya sebuah bingkisan. Kecuali orang yang datang di resepsi. Enggak, itu sampean itu kan ada walimatul hitan itu mungkin maksudnya ya. Kan ada undangan walimatul hitan itu yang nanti enggak ada. Itunya enggak ada. Di sini enggak ada, Mas. Di sini enggak ada. Kalau walimatul hitan ada. Jadi kayak malah selamatan di rumahnya gitu, nanti pulang dapat barokah kata. Ada ngetok pucukan manuk. Iya, ya udah tradisi ya. Ngetok pucukanmu kuwi diarak-arak iki. Kalau dibuat jadi momentum enggak apa-apa sih, Mas. Momentum diketok pucukane. Gini, Mas, gini. Ini yang menurutku aneh ya. Jadi misalnya sampean itu menikahkan jenar gitu. Aku nggak diundang. Aku itu berhak meminta undangan ke sampean gitu. Itu kalau tradisi sini loh. Orang-orang sini begitu. Kok malah aku nggak diundang sih? Gitu. Kalau aku ya nggak diundang nggak apa-apa. Malah enak. Iya benar. Di sini tapi wong kampung ngono sono. Enggak. Emang gitu ya, Mas? Kan akhirnya kayak jadi tradisi arisan tapi dengan apa ya? Dengan skala yang lebih besar gitu. Nah iya, memang ya. Emang dulu begitu, Mas? Zaman-zaman mbah-mbah dulu. Kan beras ya, itu kan apa dicatat juga tuh. Kan enggak tuh. Kalau zaman dulu itu. Kayak ada perubahan deh. Aku ngalami paling lawas itu ya tahun 90-an ya. Itu mungkin acara nikahnya tanteku. Itu ya tetap ada sumbang-sumbangan. Tetap ada. Kalau sampean kundangan ke aku 50.000, nanti aku ngembalikan juga 50.000 gitu. Memang dari dulu begitu, Mas. Sekarang setauku iya kalau. Setauku yang itu iya. Yang itu iya. Yang berubah itu ini loh, Mas. Pertama tukang. Tukang itu aku pernah ngobrol sama yang seumuran kakekku. Itu katanya kalau dulu tukang itu dibayar cuma pakai singkong. Ya pokoknya ala kadarnya nggak ada tarif. Jadi kalau yang punya rumah yang minta tolong itu dia punya singkong ya dibayar pakai singkong. Kalau punyanya beras ya dibayar pakai gabah gitu. Punyanya kacang ya dibayar pakai kacang. Jadi dulu itu yang namanya
tukang itu nggak dihargai sama sekali, keterampilannya nggak dihargai. Gitu. Kalau beruntung itu dapat upah sekian ratus rupiah, sama dikasih beras atau nasi pulang. Kalau sekarang ini orang berani tarif. Aku lebih mahal daripada umumnya karena aku punya keterampilan dan kecepatan. Ada yang ya, kalau sekarang orang ingin dihargai skillnya. Ya kalau sekarang begitu. Tapi ya bagus itu. Jadi naik kasta lah gitu. Profesi itu naik kasta. Ya profesi terhormat loh itu Mas. Itu vital loh iya. Itu. Oh, iya. Sekarang gini. Orang sini itu yang bangun Taman Mini Indonesia Indah itu banyak loh. Dikiranya bagaimana? Oh Pak Harto itu orang sini kok. Ya dia cari orang dari sini. Banyak diangkut ke sana. Itu yang singkong. Apa? Yang istilahnya hidupnya ngenes sampai tua ya ada. Dan mereka itu mengisahkan itu. Dia pernah membangun Taman Mini Indonesia Indah. Tapi apa? Penghargaannya kan nggak ada. Cuma ada kisahnya dia pernah. Kalau sekarang ini ada harganya. Kayak Madun itu kan bangun ke sana kemari ya ada harganya. Gus Dur itu piye sih pandangannya soal hal seperti itu? Gue sebagai Gus Durian deh. Apa Mas? Gus Dur. Ternyata pilkada sekarang ini tuh yang melahirkan Gus Dur, idenya Gus Dur. Dan pilkada gubernur terus dan sebagainya ini loh sekarang ini. Itu tuh yang melahirkan Gus Dur. Jadi maunya Gus Dur itu dulu menghapus hegemoni orang-orang kaya, mafia-mafia orang kaya loh. Kalau hanya mereka yang boleh jago lewat partai. Apa ditunjuk partai lah, bukan gitu kan? Jadi gubernur, bupati itu kan dulu ditunjuk partai lah, langsung dari atas. Nah, terus pilkada itu dilahirkan, diusulkan oleh Gus Dur itu supaya putra daerah itu bisa ikut. Tapi tetap harus dapat rekor partai kan Mas? Nah ternyata lebih korup hasilnya sekarang ini. Maksudnya mereka itu yang masuk itu putra daerah putra daerah palsu loh. Mereka juga nyogok sama partai terus sama partai baru supaya mendapat rekomendasi kan loh. Aku dulu itu ya demokrasi. Aku tuh kagum banget dengan yang namanya siapa gitu Jubir Jokowi sama Fajrul Rahman diganti saat kita ada dubes ya apa Fajrul Rahman. Nah, tapi udah jadi dubes. Fajrul itu kan memperjuangkan apa pilpres itu tanpa partai. Semua orang bisa mencalon. Iya. Tapi setuju. Setuju aku apa pandangan kayak Fajrul Rahman itu setuju. Demokrasi harus begitu. Ya aku dulu itu kagum banget sama orang ini. Dia berani sekali menyuarakan itu. Bahkan dianggap orang gila. Tapi dia itu sendirian loh menyuarakan. Sementara orang-orang menertawakan ide itu ide yang bagus menurut. Dan sampai pasang spanduk di jalan-jalan, dia iklankan di koran, sampai macam-macam loh yang dia lakukan di media-media itu. Dia benar-benar kampanyekan itu sendiri atas nama Fajrul. Dia sampai menjuluki dirinya adalah capres independen, non partai, tapi tidak sampai sekarang belum jadi-jadinya. Tapi ya tetap aja ya Mas, tetap sih. Maksudnya ada ruang gitu. Ruangnya juga cukup lebar itu kalau apa sisi-sisi lemahnya itu tetap ada. Iya, aku setuju banget Ahok ngomong. Ahok itu kan ngomong ya diuji saja mereka dengan jabatan. Ya orang-orang yang ngomong itu uji saja dengan jabatan. Setuju banget dengan pendapat ya. Ya apalagi apa ya? Nah, menurutku kan demokrasi ini ada paradoksnya gitu loh Mas. Jelas paradoks. Kayak ya termasuk mendirikan khilafah itu juga sebenarnya termasuk demokrasi. Tapi juga menutup demokrasi gitu. Iya. Termasuk komunis itu juga demokrasi. Paradoksnya kan di situ. Kalau sesuatu hal yang gini, radikal itu kan mengalami pergeseran. Radikal itu kan awalnya katanya sih dalam kajian filsafat itu radikal itu paham secara mendalam. Artinya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Iya benar, memang benar. Nah,
Kalau sekarang ini kan bukan karena pahammu mendalam. Udah disematkan pada kelompok tertentu kan. Radikal itu lebih apa ya? Memperjuangkan pendapatnya. Itu dengan cara mengabaikan diskusi, mengabaikan dinamisme atau apa ya, yang terjadi, memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan. Itu radikal. Sekarang itu kan udah ada pergeseran makna ya. Nah, kalau radikal yang kita maknai yang sekarang ini memaksakan dengan pendapatnya itu dengan cara kekerasan. Nah, kalau sudah mengarah muncul keradikalannya itu baru kita kita pangkas, kita tebang. Pohonnya kita tebang itu harus disiplin di situ. Aparat itu harus disiplin. Jangan bimbang kalau sudah ada itunya, itu titik. Itu sudah titik, itu sudah tidak ada kata diskusi lagi. Itu habis, langsung babat habis. Tapi kalau itu masih di ruang-ruang diskusi, masih dalam sebuah kajian-kajian, ya oke saja sebenarnya, nggak masalah. Nah, sekarang mereka itu demo, itu wujud demokrasi kok piye? Menolak demokrasi, tapi melakukan demokrasi itu bagaimana? Iya, benar. Yang aku setuju omonganmu gue, sing bener itu ya koyo Firanda bahasa lama, harus bener itu. Mereka konsisten. Mereka ini kan menolak demokrasi, tapi mereka itu tidak menjalankan demokrasi. Jangan dijalankan, bahkan masuk ke bilik pemilu itu haram. Jangan dijalankan sama sekali. Tapi perintah agama itu kan mendekati pemimpin dan dinasihati, itu yang mereka lakukan. Konsisten itu dengan omongan. Yang penting jadi orang itu konsisten itu lebih lebih punya harga diri. Orang konsisten. Berarti Pak Piranda. Kan iya, dia punya fondasi pemikirannya toh. Kalau kamu tanya alasannya, dia ngomong itu dia punya alasan. Yang penting itu. Nah, kalau mau diperdebatkan lagi ya itu beda lagi. Kan itu ada ruang diskusi. Sebenarnya demokrasi itu ya menyediakan ruang diskusi seluas-luasnya, itu nggak apa-apa. Bahkan Soekarno kan ngomong gitu toh. Aku itu lebih suka anak muda yang merokok dan mendiskusikan tentang negara ini. Benar. Bukan hanya anak yang kutu buku tok.